ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, ya, kisah kecilnya ini diungkit-ungkit oleh Abu Darda. Datanglah Abu Darda dalam riwayat Imam Darimi, tadi riwayat Imam Abu Nuaim, Tabarani dan imam-imam yang lain, Imam Baihaqi. Di riwayat Imam Darimi, Abu Darda bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan engkau tahu engkau sudah jadi nabi?" Walaupun hadis ini sudah sering kita dengar, apa salahnya kita ulang sekarang, ya, supaya kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? "Waktu aku main-main dengan saudara susuku anak Halimah Sa'diyah, tiba-tiba ada dua makhluk bersayap turun dari langit, putih-putih pakaian mereka. Yang satu ngomong, 'Heh, emang itu dia orangnya?' Kata yang satu lagi, 'Emang,' gitu. Yang ngomong emang kedua itu Jibril, yang pertama Mikail. Jibril sudah hadir saat Nabi lahir, bahkan sering mendatangi Aminah saat Sayyidatuna Aminah hamil. Apa kata Mikail? 'Huwa, emang dia namanya Muhammad?' Jibril jawab gimana? 'Huwa, nah dia orangnya.' Jadi malaikat itu dialog juga, Pak. Jadi malaikat tuh ngeliatin kita juga tuh, emang dia hadir malam ini gitu. Diliatin tuh, Pak. Ditanyain tuh mereka tuh, di absen sama mereka. Dongeng apa lagi katanya. Lalu apa kata Nabi? Dua malaikat ini tiba-tiba mengambilku, menggendongku, yang satu membedah tenggorokanku sampai ke dadaku. Dibelahlah, diambil jantungnya, dibersihkan, dimasukkan kembali. Karena ini operasi malaikat, jadi nggak luka. Tapi kalau yang operasi Pak Dokter, Bu Dokter, mungkin luka. Nah, inilah pengobatan atau teknologi malaikat, ya, teknik-teknik malaikat. Kita tidak bisa, Pak. Mungkin orang-orang tertentu Allah izinkan. Itu kejadiannya kapan? Nabi Muhammad lagi main kejar-kejaran sama anak Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. Itu umur berapa? Anak-anak kalau kejar-kejaran umur berapa? Ini umur berapa, Dek? 6 tahun. Kira-kira seumur inilah, 6 atau 7 tahun inilah, ya. Coba antum masih ingat nggak dulu kejadian umur 5, 6 atau 7 tahun? Nggak ingat ya? Main pasir mulu ya? Atau mandi di Sungai Musi? Iya betul. Mandi benar, pulang-pulang dipukul sama bapaknya. Mandi kau. Renang kau, mati kau. Ya. Emang begitu? Nggak ingat ya? Kita seumuran anak-anak ini nggak ingat. Tapi Nabi ingat. Terus dari mana sebenarnya cerita Aminah lagi perutnya hamil, lalu diceritakan bahwa Jibril datang, malaikat datang, nabi-nabi datang, ucapin salam, dan mereka mengatakan, "Sammi waladak Muhammadan," sebutkan namai anakmu dengan Muhammad. Itu dari mana? Walaupun secara riwayat ada rawinya, tapi sebenarnya Nabi Muhammad sudah tahu. Kenapa? Kuntu nabiyyan, aku sudah nabi. Adam belum ada, Aminah belum ada, Abdullah belum ada. Jadi belum ngerti, Pak. Baru dengar ya, dongeng lagi. Tapi ini dongeng sahih. Ini asli. Nabi Muhammad mengenal, mengingat sesuatu yang nggak bisa diingat orang lain. Jangankan cuma ingat waktu beliau di perut ibu, beliau bisa ingat beliau jadi nabi di alam sebelumnya. Ada yang ingat dulu ngapain? Antum ingat gak dulu waktu di alam ruh kita ngapain? Gak ada yang ingat kan? Karena tidak ada yang ingat, diutuslah Nabi wafat, diangkatlah wali, supaya ruh-ruh ini ingat lagi bahwa dia dulu pernah bersaksi kepada Allah, memandang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang-orang yang hari ini beriman itu dulu dia mengitari Nabi, datang kepada Nabi, sowan kepada Nabi yang bernama Ahmad, Muhammad. Jadi ini kita ngulang-ngulang aja Pak. Alam ini cuma muter-muter aja kayak orang tawaf. Tawaf kan muter. Tapi putaran pertama walaupun tempatnya sama dengan putaran kedua, tapi rasanya berbeda. Pengalaman batinnya berbeda. Ini nggak tahu sudah putaran keberapa nih kita hidup di alam semesta. Sebelum masuk nanti ke alam yang setelahnya. Alam apa setelah ini? Alam barzah. Jadi kita ini sudah pindah-pindah. Antum itulah yang disebut alien. Ya, jadi nggak usah nyari-nyari alien ke planet lain. Kita alien itu. Nggak percaya tuh? Ini muka-muka alien nih ya. Macam-macam mukanya. Nabi Adam itu dulu di mana dicipta? Surga. Surga di mana? Inda sidratil muntaha. Di sisi sidratul muntaha. Sidratul muntaha kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari seperti syajarah, daunnya seperti telinga al-fil. Telinga apa? Gajah. Disitulah tertulis nama kita jam sekian di malam Rabiul Awal pertama ya. Semuanya si fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan hadir bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis Pak di situ. Kita sekarang cuma menjalaninya. Ditulis di situ, tapi Allah berikan kesadaran kepada pikiran kita, kesadaran kepada kalbu. Kita pilih jalan yang mana di saat hadir tasdik atau saat hadir takzib, saat hadir menerima atau saat hadir kita malah menolak, saat hadir bertawadu atau saat hadir masih merasa dirinya ada sesuatu. Itu aja bedanya. Kita di majelis selawat nih, terus antum masih merasa alim. Nanti pas ganti alam kita nggak dipilih lagi ikut majelis Rasulullah, nggak dipilih lagi Pak. Maka malam ini jangan ada satu titik pun terasa saya lebih alim dari yang di samping, dari yang di depan. Nggak boleh, nggak boleh. Saya lebih suci daripada kalian, nggak boleh. Sekali terbersit itu kita nanti tidak diizinkan bermajelis dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham adab masuk majelis? Itu sebabnya masuk majelis itu baca istighfar, baca ta'awuz, supaya syaitan tidak membisikkan kepada kita, kamu orang paling suci, kamu paling alim, kamu tuh ilmunya lebih dari fulan. Hati-hati. Sekarang masih datang ke majelisnya. Kalau ini tidak kita kelola, nanti kita tidak diizinkan bermajelis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar semua para nabi berkumpul. Lalu mereka di saat berkumpul itu ternyata para nabi ini dicari-cari oleh umat manusia. Dicari semuanya. Di Kitabul Iman bagian-bagian akhir Sahih Bukhari dan Muslim itu diceritakan detail sekali. Saya kalau membaca itu saya menggigil sendiri. Umat manusia bingung. Ini negeri apa ini? Gak ada yang jemput, gak ada yang nemenin, bingung semua. Semua orang bingung. Maka mereka mengatakan, kita cari aja Nabi Adam. Datanglah ke Nabi Adam. Apa kata mereka? Wahai Adam, anta jadduna, engkau adalah jid kami, engkaulah jid kami, kakek kami, tolong berilah kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Kalian gak salah. Kalian ini bermasalah begini kan karena aku juga yang makan buah yang dilarang. Carilah Nabi setelahku, Nabi Nuh. Terus datang ke Nabi Nuh juga ngomong begitu. Waduh, kalian ini kan yang selamat dari sebagian umat manusia yang aku doakan agar hancur. Jadi dulu kalian punya om-om banyak, itu saya doakan semuanya mati. Kata Nabi Nuh, saya nggak tega kok saya mendoakan mereka keburukan. Carilah Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi. Nabi Ibrahim mengatakan, hei umat manusia, ini Ibrahim temannya Allah, tapi pernah berbohong 2 kali. Walaupun bohongnya untuk menyelamatkan diri, dan bohongnya itu tidak dosa.
Tapi Nabi Ibrahim hanya cari-cari alasan. Sebenarnya memang beliau kalaupun nggak melakukan itu tetap nggak bisa bantu. Ini alasan aja ya, alasan Nabi Ibrahim supaya bisa jawab. Pinternya Nabi Ibrahim ya. Kita ngomong begitu bukan sul adab. Nabi Ibrahim malah senang, ente tahu urusan aneh ya, ente ngerti juga rahasia. Dari mana kita tahu kalam ini? Nanti kata Nabi Ibrahim datang ke Musa, Nabi Musa bilang datang ke Isa, Isa bilang datang ke Muhammad. Nabi Muhammad ngomong, jangankan kalian, Ibrahim itu butuh syafaatku. Terus kita siapa? Jadi seandainya Nabi Ibrahim pun tidak berbohong, Nabi Ibrahim tetap akan butuh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara nasab Nabi Ibrahim kakeknya Nabi Muhammad, tapi secara hakikat Nabi Muhammad adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Maka disebutlah Muhammad Abul Arwah. Muhammad itu bapaknya para arwah. Benar pakai, kalau salah mau ditegur ya. Benar, Muhammad Abul Arwah. Nabi Muhammad itu bapaknya para ruh. Secara zahir nasab benar. Nah ini pesan saya untuk orang yang merasa nasabnya tinggi, anak kiai, anak habib. Betul antum mulia, tapi dalam diri antum belum tentu mulia. Harus disesuaikan frekuensi kemurnian di luar dengan yang di dalam. Jika tidak, di alam nanti mungkin dibuang oleh Sayyidah Fatimah, nggak diterima nanti. Maka ahlu bait itu kalau dosanya digedein Allah. Kalau kita yang hidung pesek ini ya, kalau kita maksiat satu aja, kecil besar. Kalau ahlu bait zuriat Nabi, dosa Allah pandang besar, karena di darahnya ada darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab mulia boleh, tapi ruhnya belum tentu lebih tua ya. Ruh siapa yang lebih tua? Ruh yang paling kenal abur ruh, yang paling dekat kepada abur ruh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir zaman ini zaman kita ya, mari membuka kembali kajian-kajian tentang kerohanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Barzanji, apa Simtud Duror, tadi apa dibaca? Ad-Diyaul Lami. Itu gelar yang dikasih ke Ane waktu di Pekanbaru tuh kayaknya ya. Itu semua ada sisipan-sisipan rahasia-rahasia sebenarnya. Semoga nanti para masyaikh, para kiai ini mengupasnya di lain waktu. Atau ini kan masih ada ke depannya, masih ada malam besok. Ambil beberapa bait syarah, ambil beberapa bait, sebutkan rahasia-rahasia yang mereka titipkan, yang mereka simpan dalam bait-baitnya. Sampai jam berapa kiai? Sampai subuh. Mau subuh tidur, gagal cinta Nabi ya. Tapi kita nggak boleh salahin orang. Ngapain ente maulid kalau subuhnya nggak bangun? Itu dua hal yang berbeda. Maulid. Masalah dia nggak bangun subuh itu urusan dia, bukan salah maulid. Ini orang gagal fokus, pengen nyalahin, cari kesalahan. Ngapain ente maulid kalau subuhnya nggak bangun? Ada orang di luar sana nggak maulid, nggak subuh, kenapa nggak disalahin? Nggak ada kaitan, nggak fokus. Jadi orang-orang yang nggak fokus ini susah juga ngobrol sama mereka ya. Kita ngomong A, dia jawabnya B. Kita ngomong B, dia pakai Z ya. Suka-suka lah. Kul tamatta'u bi ghaizikum. Suka-suka, marah-marah lah ya. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal dan ingat waktu kecilnya, bahkan ingat waktu di perut ibunya, bahkan beliau ingat di saat alam arwah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang, Nabi nanya, ada yang nanya, jadi Nabi kayak dosen, kayak kiai, ada pertanyaan, kadang-kadang Nabi nanya gitu. Tahu-tahu ada sahabat berdiri, ana ya Rasulullah.
Dikira mau nanya yang bagus. Pertanyaannya apa? Man ana ya Rasulullah. Tuh kan gaya deh. Ane siapa wahai Rasul? Sopan nggak ngomong gitu? Nggak sopan. Tapi orang ini Nabi fahami, orang ini lagi cari perhatian Nabi. Orang ini lagi cari perhatian Nabi. Tapi antum jangan cobain begitu ya. Kami soalnya bukan Nabi, jadi tidak punya kesabaran seperti Nabi. Ya, kalau ada yang begitu kita diamin aja ya. Terus Nabi nanya lagi, ada pertanyaan lain? Dia nanya lagi, man abi? Abuka fulan. Nanya lagi, waman abu abi? Bapaknya bapak saya siapa? Jadi dia ternyata punya nasab, tapi nasabnya nggak jelas. Nabi jelaskan nasabnya semua. Itu kalau disyarah hadisnya, Nabi menyebutkan nasabnya sampai ke atas. Di saat Nabinya anta bin fulan bin fulan bin fulan, cuma di hadis itu kan dipotong, diringkas itu hadis oleh rawinya. Nabi mengerti nasab. Sebutkan anta fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Mendengar Nabi menjawab begitu, tapi Nabi suaranya mulai meninggi, kira-kira begitu. Sayyidina Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Langsung Umar menegur sahabat yang tadi. Lalu mereka tobat, mengulang syahadatnya. Semuanya menangis. Ngetes-ngetes Nabi dia ya. Minta ilmu nasab dia ke Nabi. Saya bukan ahli nasab Pak ya. Jangan tanya nasab antum ke aneh ya. Paling antum bin, kita sebut nanti yang aneh-aneh ya. Bin Gunruwo, bin Ummi Sibyan. Ternangis digituin ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terlahir, Sayyidah Aminah mengatakan, ra'aitu nuran yakhruj, aku melihat nur keluar dari diriku. Kata orang sebelah, orang tua Nabi masuk neraka. Ayo gimana? Antum terima? Ini bukan provokasi loh ya. Ada Pak Polisi nggak? Mohon maaf, ini bukan provokasi. Antum terima nggak orang tua Nabi dibilang orang tua Nabi masuk neraka? Terima nggak? Kata dia ada hadisnya. Gimana jawabnya? Suruh dia bacain hadisnya. Anggaplah sekarang dia ada ya. Sekarang lagi jawab dia. Ini loh hadisnya. Ja rajulun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi seseorang lalu bertanya, "Aina abi?" Di mana abahku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah langsung kasyaf. Allah bukakan alam neraka dan surga. Dilihat-lihat daftar namanya nggak ada di surga. Jadi Nabi itu megang daftar nama orang surga, daftar orang masuk neraka. Makanya Nabi tahu, wah abah ente masuk neraka. Tapi kan nggak bisa ngomong kayak kita canda-candaan. Ini lagi serius, ini orang lagi serius. Karena dia mungkin beberapa hari mimpi bapaknya terus. Sedih gak orang ini? Sedih, maka dia buang muka. Falamma qafa, ketika dia berpaling pergi, Nabi panggil, wahai sahabatku sini. Nabi nggak tega ketika keceplosan menyebutkan rahasia masa depan, bapak ente masuk neraka. Nabi kemudian ingat, aku kan rahmatan lil alamin. Bisa nggak tuh di switch sebenarnya? Sebenarnya bisa aja Nabi kasih syafaat selesai. Cuma Nabi nggak boleh cerita begitu. Itu hukum takdir. Kalau pakai syafaat selesai sebenarnya. Syafaat itu bukan hukum takdir Pak. Jadi antum kalau dihukumi pakai takdir mungkin masuk neraka semua, termasuk aneh. Tapi kalau pakai syafaat terbebas kita dari neraka. Maka minta syafaat itu wajib setiap hari dengan cara berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Oi fulan, jangan sedih, kira-kira bahasa begitu. Bapak aneh, bapak ente sama-sama di neraka. Supaya dia nggak sedih. Bapak Nabinya masuk neraka. Ya sudahlah, nggak usah sedih lah. Kira-kira begitu. Jadi Nabi tega nggak bikin orang sedih? Dia nggak ngerti hadis ini. Ini orang yang ngomong orang tua Nabi masuk neraka, Tamat Madinah loh Pak ya.
Gak ada urusan ternyata mau tamat mana, kalau nggak ngerti adab kepada yang terkubur di Madinah itu, pulang-pulang tetap tidak beradab. Dia injak rumput-rumput, dia injak pasir-pasir yang dulu diinjak oleh Rasulullah, terus dia mengajarkan kepada jamaahnya, orang tua Nabi masuk neraka. Kira-kira gimana? Jika sahabat ini sedih, Nabi lebih sedih nggak? Nabi hatinya lebih lembut, lebih halus, pasti Nabi lebih sedih. Seandainya benar orang tua Nabi masuk neraka, seandainya benar, tolong jaga hati Nabi. Seandainya hadis ini benar nih ya, jangan diungkit-ungkit. Cukuplah itu terdata, terinput dalam Sahih Muslim, tapi kita tidak kalamkan. Betapa banyak hadis sahih pemahamannya tidak sahih. Bahkan Quran yang pasti sahih itu pemahaman orang terhadap Quran tidak sahih, apalagi hadis Nabi. Siap jaga adab ke Nabi? Siap mengawal ulama-ulama kita yang membela Nabi? Ya, kalau ada orang bilang orang tua Nabi neraka, kita apain? Jangan ditonjok, Pak. Ya, dia ajarin adab ke Nabi. Ya, antum kayaknya udah siap aja nih mau perang. Jangan, tar dulu, perangnya nanti. Sekarang perang argumen dulu, perang adab. Ajarin dia adab. Ajarin dia, bilang ini, kalau ada orang ngomong orang tua ente masuk neraka gimana? Kalau dia mungkin terima kali ya, karena dia memusyrik-musyrikan abahnya kali. Kalau kita nggak berani, itu su'ul adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini badan saya udah mulai alarm nih. Gimana Kiai? Khalas. Hah? Antum senang amat didongengin ya? Senang diceritain, padahal bisa baca sendiri.